Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita pada Siratu An-Nabawiyah, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih membahas tentang hal yang berkaitan pada Ghazwatul Badar, yaitu perang Badar, yang mana di pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan beberapa peristiwa, beberapa kejadian yang dialami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadinya perang. Kita sudah sampaikan salah satu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat junior, sahabat yang masih muda, yang satu berumur 16 tahun dan yang satu lagi berumur 15 tahun, saudara adik kakak, yang mana mereka berhasil menjatuhkan salah satu dari pimpinan musyrikin Quraisy, yaitu Abu Jahal. Dan dari situ pasukan musyrikin Quraisy pun menjadi terpecah belah, menjadi bingung, kacau, buyar semuanya pasukan kaum musyrikin Quraisy. Kenapa? Karena mereka melihat pimpinan mereka dikalahkan oleh seorang anak kecil. Anak kecilnya saja begitu dahsyatnya, bagaimana orang dewasanya? Sehingga sebagian mereka ada yang lari, sebagian mereka ada yang mundur, sebagian mereka ada yang bingung karena kehilangan pimpinannya. Kemudian kita juga sudah sampaikan, setelah pasukan musyrikin Quraisy dipukul mundur karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga karena keimanannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita sudah sampaikan ada kisah yang sangat menarik ketika perang telah selesai, yaitu ketika Abdurrahman ibn Auf sedang mengumpulkan beberapa harta ghanimah, harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musuh. Ya, kita sudah sampaikan yang mana Abdurrahman ibn Auf berjumpa dengan Umayyah ibn Khalaf. Kemudian juga setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perang telah selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat-sahabat untuk mengumpulkan seluruh jenazah-jenazah dari musuh dan diperintahkan untuk dibuang semuanya ke satu sumur yang ada pada saat itu di Badar, sumur yang sudah kering, yang sudah tidak ada lagi air, dilemparkan semuanya ke dalam sumur tersebut. Maka yang tewas dari kejadian Ghazwatul Badar, 70 orang yang tewas dari musuh, dan hampir semua dari 70 orang itu adalah pimpinan-pimpinan Quraisy. Pimpinan-pimpinan Quraisy.
Dan 70 orang lagi ditawan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 70 ya yang tewas dan 70 yang ditahan. Dan sebagian ada yang kabur, ada yang lari. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan untuk melempar semua jenazah-jenazah atau mayat-mayat musyrikin Quraisy yang telah mati terbunuh di medan perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk kalian? Karena sesungguhnya ya anni wajadtu ma wa'ada rabbi haqqa. Aku sudah menemui apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadaku itu adalah al-haq. Artinya Allah telah menjanjikan kebenaran dan kemenangan di perang Badar dan itu terbukti. Maka Nabi mengatakan kepada mayat-mayat orang-orang Quraisy ketika dilemparkan di sumur yang kering tadi, apa kalian sudah dapat juga janji Allah itu hak untuk kalian berupa azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar Ibnul Khattab mengatakan, ya Rasulullah, apakah mereka bisa mendengar? Mereka sudah mati, itu apa diajak bicara? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bala, mereka dengar, walakin la tujibun, tapi mereka tidak bisa menjawab karena sudah mati. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai ya memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk melemparkan seluruh mayat-mayat orang-orang Quraisy yang telah mati di medan perang Badar, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tawanan-tawanan perang yang ditawan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang yang bernama Nadhr bin Haris. An-Nadhr bin Haris. Ya, An-Nadhr bin Haris ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, Nabi pun bercerita tentang An-Nadhr bin Haris ketika dia masih berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, An-Nadhr bin Haris ini adalah orang yang pinter berdongeng, pinter mengarang cerita, pinter ya mengalihkan perhatian orang agar orang mendengarkan ceritanya, jago ngomong. Dan dia memang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah, dia sengaja dibayar oleh orang-orang Quraisy untuk membuat dongeng-dongeng cerita-cerita. Dan setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan tausiah, memberikan nasihat, ya mendakwahi orang-orang Quraisy kepada Islam, dia pasti sengaja buat majelis tandingan di samping Nabi juga. Majelis dongeng. Dan dia mengatakan kalau Muhammad bisa dongeng, saya pun bisa dongeng. Kalau Muhammad bisa bawa cerita-cerita bohong, saya pun bisa bawa cerita-cerita bohong. Jadi An-Nadhr bin Haris ini mengatakan semua yang diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, tentang neraka dan surga itu dongeng, sama seperti saya sedang berdongeng. Oleh karena itu para ulama mengatakan setiap kata asatirul awwalin dalam Al-Quran, ya setiap kita jumpa asatirul awwalin, itu yang diinginkan berbicara tentang An-Nadhr bin Haris. Dan dia ditawan pada saat itu di perang Badar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan itu kepada sahabat-sahabatnya. Ini Nadhr bin Haris dulu begini dan begini dan begitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati lagi seorang tawanan, ya, yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, ini Uqbah bin Abi Mu'aid pun ya diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat-sahabatnya. Kita pernah dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di Mekah ketika sedang sholat di depan Ka'bah dilempari dengan kotoran hewan. Nah, ini siapa yang buat? Ini si Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia yang punya kerjaan. Setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sedang sujud di depan Ka'bah, dituang kotoran onta semua di atas kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Fatimah datang keluar membersihkan kotoran itu dari tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid tadi ya kepada sahabat-sahabatnya. Dan di sini sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang peka, orang yang paham. Langsung diambil dua orang ini, ditarik dari tawanan dan langsung dibunuh dan dilempar juga ke sumur yang kering tadi. Ya. Sempat Uqbah bin Abi Mu'aid mengatakan, "Kenapa kalian mau bunuh kami?"
Bukankah saya termasuk bagian dari tawanan perang seperti orang-orang yang lainnya? Kata sahabat-sahabat Nabi, kamu pernah melakukan begini dan begitu dan begini dan begitu, dan Nabi telah ceritakan kepada kami, artinya engkau harus dibunuh. Ya, jadi di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita salah paham. Ya. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memaafkan. Pada hukum asalnya Islam itu adalah dinur rahmah, agama yang rahmat, agama kasih sayang, agama saling memaafkan. Betul. Itu pada hukum asalnya. Tapi kondisi pada saat itu adalah kondisi dalam medan perang. Dan memang di dalam Islam, ya, dibagi orang kafir itu dibagi, tidak semuanya sama diperlakukan. Ada namanya kafir mu'ahad, ada namanya kafir dhimmi. Kafir mu'ahad ini kafir yang diberikan aman oleh pemimpin kaum muslimin, sudah punya perjanjian, tidak boleh diganggu. Kafir dhimmi juga punya perjanjian keamanan untuk mereka dari pimpinan kaum muslimin, nggak boleh diganggu. Bahkan kalau diganggu, apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Man yaktul mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang ganggu, siapa yang bunuh, ganggu saja nggak boleh, apalagi dibunuh. Kafir mu'ahad, kafir dhimmi yang sudah mendapatkan keamanan dari pimpinan kaum muslimin, maka dia tidak dapat mencium bau surga. Jangankan masuk, ciumnya aja nggak boleh, apalagi masuk. Ini kalau ada air, jangankan minum, cium aromanya saja nggak boleh, apalagi minum. Tapi ada juga kafir harbi, kafir yang memerangi, dan itulah kondisinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu di medan perang. Kalau di medan perang nggak ada istilah ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, ini mah orang nggak benar. Ya, di medan perang mereka ingin membunuh maka dibunuh. Nah, ini jangan sampai salah paham, karena banyak orang yang salah paham kemudian mengartikan ini buktinya Islam itu ya ekstrim, Islam itu radikal, suka kekerasan. Tidak. Ini kisahnya di medan perang. Di medan perang memang begitu dituntut. Nanti kalau di luar medan perang memang hukum asalnya tidak boleh diganggu selama mereka tidak memerangi Islam. Tidak boleh. Bahkan Nabi mengatakan, man ada dhimmiyan faqad adani. Siapa yang ganggu kafir dhimmi yang diberikan keamanan oleh pimpinan kaum muslim, diganggu, jangankan dibunuh, diganggu, dia sedang menggangguku. Arti Nabi SAW mengatakan, siapa yang ganggu mereka sama saja seperti menggangguku, mengganggu Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu alaihi wasallam lewat lagi di salah seorang tawanan perang yang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Ini dua orang tadi, yang pertama udah dibunuh. Lewat Suhail, di depan Suhail bin Amr sedang ditawan pada saat itu. Nabi Sallallahu alaihi wasallam hanya melewatinya saja tanpa berbicara sepatah kata pun. Padahal ma'ruf, diketahui oleh sahabat-sahabat Nabi, ini Suhail bin Amr ketika berada di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah tidak kalah jahatnya dengan yang dua orang pertama tadi. Sama juga orang jahat juga. Kenapa Nabi lewat aja kan gitu. Akhirnya Umar ibn Khattab datang, ya Rasulullah, da'ni adribu unuka. Ini udah ma'ruf ini. Kenapa tadi yang pertama, kedua diceritain, yang ketiga dilewatin begitu. Padahal sama aja nih orang jahat juga. Kata Umar, ya Rasulullah, biarkan aku tebas lehernya ini, Suhail bin Amr. Ini Suhail bin Amr, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia juga jago dalam berceramah. Pintar bersilat lidah, pintar berdebat. Nggak pernah kalah dia berdebat. Oleh karena itu, orang-orang Quraisy sengaja menyewa dia, membayar dia ya untuk menandingi khutbahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi khutbah, Nabi ceramah, kau buat ceramah juga di sebelahnya. Biar adu tanding, adu debat, adu ceramah. Pinter ngomong, ya, tidak pernah kalah dalam berargumen. Nah, ini sama. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar, jangan, biarkan dia." Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengetahui dari wahyu Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Suhail bin Amr ini nanti di akhirnya akan masuk ke dalam Islam dan akan memberikan manfaat kebaikan yang besar kepada Islam. Nabi sudah tahu. Biarkan. Kata Umar ibn Khattab, ya sudah wahai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Biarkan nyawanya nggak saya bunuh, tapi izinkan saya untuk mematahkan semua giginya. Kenapa? Dia ini orang jago ngomong, pinter berdebat. Jadi kalau giginya udah protol semua saya buat, kan nggak bisa ngomong lagi. Nggak bisa debat orang, udah biarin aja. Nyawanya nggak dibunuh, tapi giginya biar saya cabut semua.
Kata Umar bin Khattab, biar nggak sembarang ngomong lagi, maksudnya Umar ibnul Khattab. Kata Nabi SAW, jangan juga. Jangan ganggu nyawanya, jangan bunuh, jangan juga ganggu giginya. Biarin. Ya. Nah, ternyata Suhail bin Amr, ya, Masya Allah, ketika pembebasan kota Mekah, dia masuk Islam. Dan ketika Nabi SAW wafat, pada saat itu seluruh manusia dalam keadaan goncang dan banyak yang murtad keluar dari Islam ketika Nabi SAW wafat. Dan semua, ya, orang-orang Mekah banyak yang menyeru kepada kemurtatan. Jadi semua yang jago ngomong, jago bicara, semua ceramah untuk mengajak orang murtad keluar dari Islam. Nah, pada saat itu Suhail bin Amr dengan kepintarannya, dengan jagonya dia ngomong dan ceramah, dia pun membantah semua tentang apa-apa yang diserukan kepada kemurtatan itu. Akhirnya orang-orang Mekah banyak yang tidak jadi murtad karena ceramahnya Suhail bin Amr. Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW, kebaikan untuk, ya, Suhail bin Amr. Semoga Allah berikan kebaikan kepadanya dan Islam pun, ya, mendapatkan manfaat yang besar dari kebaikan tersebut. Itu alasan kenapa Nabi SAW tidak membunuh Suhail bin Amr. Kemudian Nabi SAW setelah, ya, melempar seluruh mayat-mayat orang-orang musyrikin Quraisy ke sumur, dan juga harta ghanimah telah dikumpulkan, dan begitu juga tawanan perang semua sudah siap untuk dibawa kembali ke Madinah. Sebelum itu Nabi SAW memerintahkan Abdullah ibnu Rawaha, ya, Abdullah ibnu Rawaha untuk dahulu pulang, ya, lebih dulu pulang ke Madinah agar memberikan kabar gembira. Karena memang sunnah, ketika kita mendapatkan kabar gembira, kita harus segera menyampaikannya. Itu sunnah. Bahkan kata Nabi SAW, kalau bisa kita memberikan hadiah kepada orang yang membawa kabar gembira itu. Misalnya ada orang datang, selamat ya Pak, ya, atas kenaikan jabatannya. Selamat ya Pak atas anaknya yang lahir, semoga soleh dan solehah. Selamat ya Pak, ya, Bapak telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke tanah suci, dan begitulah. Nah, kalau kita bisa, kita berikan hadiah ke orang yang membawa kabar gembira itu, yang memberikan kabar gembira kepada kita. Nah, ini sunnahnya. Makanya Nabi SAW memerintahkan Abdullah ibnu Rawah untuk pergi dulu pulang ke Madinah untuk memberi kabar kepada penduduk-penduduk Madinah tentang kemenangan kita. Dan Nabi SAW memerintahkan Abdullah ibnu Rawaha untuk menunggangi onta Nabi SAW, biar cepat sampainya, ya, biar cepat sampai kabar gembira kepada penduduk-penduduk Madinah Al-Munawwarah. Abdullah ibnu Rawaha ketika sampai di kota Madinah, dia menyampaikan kabar gembira dengan caranya yang unik. Jadi dia nggak mengatakan kita menang, tidak. Abdullah ibnu Rawaha mengatakan, Kutila Abu Jahal, telah terbunuh Abu Jahal, telah terbunuh Uqbah ibnu Abi Mu'aid, telah terbunuh Walid ibnu Uqbah, dan seterusnya. Disebutkan nama-nama pimpinan-pimpinan Quraisy yang mati terbunuh di medan perang. Tapi dia nggak bilang kaum muslimin menang, cuman dia sebutkan nama-nama mereka saja telah terbunuh. Sambil memutari, ya, mengelilingi kota Madinah satu persatu, dia teriak dengan suaranya. Sampai akhirnya dia pun sampai di Masjid Nabawi. Jadi orang itu semuanya penasaran, sengaja dibuat penasaran. Ada apa ini kok tiba-tiba teriak, udah mati si ini, udah mati si ini. Apa maksudnya? Sengaja dibuat begitu biar penasaran, biar mengikuti Abdullah ibnu Rawaha sampai ke Masjid Nabawi. Setelah sampai di Masjid Nabawi, barulah Abdullah ibnu Rawaha menyampaikan bahwasannya kaum mukminin telah menang di perang Badar. 315 pasukan telah berhasil mengalahkan 1000 pasukan musyrikin Quraisy. Baru dikasih tahu seperti itu. Tapi ketika Abdullah ibnu Rawaha memberi berita gembira itu, dari kalangan orang-orang munafik dan Yahudi, kita sudah sampaikan bahwasannya, ya, ketika Nabi SAW membangun kota Madinah pertama kali sampai hijrah di kota Madinah, itu memang masih, ya, ada beberapa orang musyrik, ada beberapa orang munafik, dan ada beberapa orang Yahudi. Nah, mereka, ya, tidak percaya dan membuat, ya, gosip, artinya membalikkan fakta dengan mengatakan itu kabar bohong. Itu kabar cuman untuk menenangkan penduduk Madinah biar nggak panik. Buktinya mana Nabi? Nabi aja nggak ada. Ditambah lagi Abdullah ibnu Rawaha menunggangi onta Nabi. Kalau seandainya
memang menang kaum muslimin, pasti onta Nabi itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini enggak, Abdullah bin Rawaha yang nunggangi. Pokoknya ya mereka enggak suka dengan kabar gembira itu. Munafik, Yahudi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani kapanpun enggak pernah suka, enggak akan pernah suka bagaimanapun caranya kecuali satu. Orang itu masuk Yahudi atau masuk Nasrani, baru orang itu suka. Mau dibuat bagaimanapun caranya, ya ramah bagaimanapun, muamalah baik bagaimanapun, tetap ujung-ujungnya mereka nggak suka, kecuali ganti agamamu, ikut agama Yahudi atau agama Nasrani. Itu aja caranya kalau mau buat mereka suka, mereka ridho. Ya, sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tiba di Madinah, barulah jelas benar bahwasannya memang kaum muslimin menang. Ini dusta semua yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi dan munafik. Memang sengaja buat kacau, memfitnah, menyebarkan kabar tidak benar. Dari sisi orang-orang musyrikin Quraisy, ya, yang pertama kali tiba di Mekah, yang pada saat itu ya berhasil kabur dan tiba di Mekah, bernama Haisuman al-Khuzai. Haisuman al-Khuzai. Jadi ya di Mekah pada saat itu yang tinggal pimpinannya cuma 2 orang, karena memang semua rata-rata hadir di perang Badar dan semua terbunuh, hampir ya mayoritas dari 70 yang terbunuh itu adalah pimpinan-pimpinan mereka. Jadi yang tertinggal cuma 2 sesepuhnya, ya, pimpinan orang musyrikin Quraisy, yaitu yang pertama Abu Lahab, yang kedua Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kenapa dia selamat? Karena memang dia yang memimpin kafilah pada saat itu. Bahkan justru orang-orang musyrikin Quraisy keluar dari Mekah ya sampai di Badar karena tujuan awalnya ingin melindungi kafilah yang sedang dibawa oleh Abu Sufyan. Makanya Abu Sufyan bisa berhasil lari, udah nyampe dulu. Sedangkan Abu Lahab kenapa nggak hadir di perang Badar? Karena memang kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, Abu Lahab ini umurnya sudah tua, ya, sudah uzur. Dia tidak berangkat, tapi dia jadikan orang yang berhutang sama dia. Jadi ada beberapa orang yang berhutang, dia katakan, "Kau mau tidak hutangmu lunas?" "Iya mau." "Ya udah, kamu pergi ke perang Badar untuk menggantikan posisiku." Nah, itu lunas hutangmu. Jadi makanya dia tidak berangkat, ya. Maka pada saat itu ketika penduduk Mekah mendengar berita, ya, ada ayahnya yang mati, anak yang mati, karena macam-macam keluarga mereka semua yang ikut di dalam perang Badar. Ada yang terbunuh kakaknya, saudaranya, akhirnya panik semuanya. Ya, bagaimana ceritanya kok bisa 1000 orang dikalahkan dengan 315 orang? Mereka nggak percaya, mereka panik. Dan pada saat itu Abu Sufyan, karena memang Abu Lahab sudah tua, Abu Sufyan yang tersisa seorang pimpinan di situ, dia pun menenangkan ya orang-orang Mekah dengan mengatakan, tenang, jangan panik. Kita akan balas. Kita akan kumpulkan harta. Kita punya harta. Kita akan cari orang-orang kuat dan kita latih. Pokoknya kita akan balas. Tenang semuanya. Disitulah orang-orang Mekah pun ya kembali tenang dan mendengarkan perkataan Abu Sufyan. Karena memang dia pada saat itu ya mau tidak mau yang tersisa dari pimpinan mereka adalah Abu Sufyan. Dia sudah Abu Sufyan mengangkat suaranya. Pokoknya kita punya uang, sekarang kita kumpulkan uang kita akan cari orang-orang yang kuat yang mau dibayar, kita latih dan kita akan segera membalasnya dengan waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Pokoknya kalau bisa bulan depan. Nah, begitulah maksudnya. Akhirnya mereka pun semua ya tenang dan mendengarkan perkataan Abu Sufyan. Nah, Abu Lahab ya termasuk orang yang tidak percaya dengan berita itu, karena nggak mungkin ini yang berangkat bukan orang sembarangan, adalah pasukan inti orang Mekah ini yang berangkat 1000 ini, karena pimpinannya orang jago semua, bukan anak buah biasa. Ini orang-orang jago perang semua. Kenapa kok bisa kalah? Nggak mungkin. Nah, Abu Lahab pada saat itu keluar dari rumahnya, ya, dan dia masuk ke dalam perkumpulan orang-orang Quraisy yang sedang bercerita tentang kejadian perang Badar. Orang yang menyaksikan, yang berhasil selamat, yang berhasil kabur, itu sedang cerita begini dan begitu. Nah, dia datang, Abu Lahab ingin ya mendengar langsung benar tidak bahwasannya musyrikin Quraisy telah dikalahkan. Dan pada saat itu kebetulan Abu Lahab ya berada, atau kumpulan tadi itu berada di dekat rumahnya Abbas ibn Abdul Muttalib, paman kandung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia sudah beriman, tapi dia masih menyembunyikan imannya.
Ya, sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi masih menyembunyikan imannya karena termasuk orang yang belum bisa untuk hijrah ke Madinah. Jadi ada beberapa orang yang beriman, yang mustada'afin, yang lemah, yang nggak sanggup hijrah ke Madinah. Mereka masih tinggal di Mekah, tapi mereka sembunyikan imannya. Ya, mereka sembunyikan imannya. Nah, Abu Lahab ini sedang berkumpul di sebelah rumahnya Abbas, yaitu adik kandungnya. Karena memang Abu Lahab pun anaknya Abdul Muttalib. Ya, ini saudara kandung Abu Lahab dengan Abbas. Pada saat itu Abu Lahab pun bertanya, ya mereka sedang cerita-cerita. Abu Lahab bertanya kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang hadir di perang Badar, siapa orang yang paling menyusahkan kalian ketika perang pada saat itu? Abu Lahab ini penasaran, kok bisa kalah ini? Siapa sih orang yang paling kuat mengalahkan kalian sehingga kalian bisa kalah, itu siapa namanya? Saya pengen tahu itu orangnya. Kata orang-orang Quraisy yang hadir pada saat itu, yaitu orangnya yang senantiasa meletakkan bulu burung merpati di dadanya. Kata dia apa? Ya kakak kandungmu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Jadi Hamzah ini dia punya kebiasaan setiap mau perang, setiap mau berburu, dia letakkan bulu burung merpati di dadanya sebagai ciri khas. Kalau inilah Hamzah, biar orang tahu semua. Kalau ada bulu burung merpati dada, ini namanya Hamzah. Ya. Maka pada saat itu orang-orang musyrikin Quraisy pun bercerita, selain Hamzah yang menyusahkan kami, ada lagi orang-orang, ya, pemuda-pemuda yang senantiasa memakai pakaian putih, badannya kekar, kuat, sekali menebas putus leher orang semua. Dan itu banyak katanya. Selain Hamzah ada lagi orang-orang yang senantiasa bajunya putih, ya, kuat. Kemudian tiba-tiba Abu Rafi' lewat. Abu Rafi' ini adalah budaknya Abbas ibnu Abdul Muttalib tadi. Dan dia juga termasuk orang yang beriman, tapi disembunyikan imannya karena termasuk mustada'afin. Kebetulan lewat di depan itu sedang bercerita, ya, tentang orang-orang yang gagah yang berpakaian putih tadi, dan jumlahnya banyak sekali. Dan sekali tebas pasti putus lehernya, ya, musuh. Abu Rafi' tidak sengaja keceplosan keluar. Itu malaikat. Itu malaikat, kata Abu Rafi'. Ya. Kemudian Abu Lahab pun marah. Kenapa? Karena Abu Rafi' ini adalah budak. Kok berani tiba-tiba ngeceplos di depan pemuka Quraisy, orang lagi ngumpul. Terus bukannya kamu berduka, sedih, malah kamu ngedukung orang Islam. Karena Abu Lahab belum tahu kalau Abu Rafi' sudah masuk Islam, tapi imannya masih disembunyikan. Akhirnya Abu Lahab pun mengambil kayu dan memukuli Abu Rafi'. Pada saat itu Ummu Fadl keluar. Nah, Ummu Fadl ini adalah istrinya Abbas. Abbas kunyahnya Abu Fadl. Istrinya Ummu Fadl. Kalau suaminya Abu Fadl berarti kunyahnya istrinya Ummu Fadl. Ya, keluar seorang wanita. Jadi siapa ini? Adik iparnya. Adik iparnya Abu Lahab ini, Ummu Fadl ini. Ya, karena Abbas adiknya Abu Lahab, saudara kandung. Keluar dan melihat budak suaminya sedang dipukuli. Artinya itu budak suaminya, budak saya kan gitu. Dan gak ada hak, apa urusan memukulin budak saya kan gitu. Seharusnya saya yang mukul karena saya tuannya. Dipukuli sama Abu Lahab. Ummu Fadl pun berusaha untuk melepaskan Abu Rafi' dari Abu Lahab. Ya udah jangan pukul. Tapi Abu Lahab tetap ngejar, mukul terus. Akhirnya Ummu Fadl pun ambil kayu, pukul kepalanya Abu Lahab sampai bocor. Bocor kepalanya. Dan pada saat itu Abu Lahab tidak melawan. Kenapa? Karena aib di kalangan musyrikin Quraisy, apalagi pemimpinnya melawan perempuan. Nanti apa kata orang? Rusak nama baik yang ada. Oh, beraninya sama cewek kan gitu. Laki-laki biasa aja kalau berkelahi dengan perempuan sudah memalukan, apalagi pimpinan tokoh. Tambah hancur lagi kan gitu. Udah Abu Lahab ya sudahlah. Bocor kepalanya, ya. Nah, dari sinilah kematian Abu Lahab. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan Abu Lahab. Jadi ketika bocor luka kepalanya, dan luka itu kemudian membusuk, ya, membusuk bertambah parah dan tidak ditemukan obatnya. Bahkan, ya, tersebar isu berita bahwasannya luka yang sudah membusuk itu dapat menular ke orang lain, sehingga nggak ada orang yang berani mendekati Abu Lahab. Anak-anaknya saja nggak berani mendekati, apalagi orang lain. Anak-anaknya pun nggak mau, takut menular, dan sudah membusuk, mengeluarkan bau yang busuk. Ya, sampai akhirnya Abu Lahab mati di kamar tidurnya di rumahnya. Ketika sudah mati, ya, orang-orang bahkan anaknya pun nggak berani mendekati karena khawatir nanti kalau dipegang disentuh tertular.
Terus bagaimana ini caranya? Akhirnya mereka pun mengambil keputusan untuk melempari batu ya di kamarnya Abu Lahab sampai batu itu tertimbun, itulah kuburannya. Rumahnya sekalian ditinggalkan oleh anaknya, nggak mau lagi anaknya. Ibaratnya dia mati di situ, tertimbun batu, itu rumah sekaligus kuburannya sudah. Anak-anaknya udah nggak mau ambil lagi, biarkanlah rumah itu jadi kuburannya Abu Lahab. Daripada terkena ya penyakit yang menular. Nah, bagaimana? Ya, Abu Lahab itu mati dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, ya, sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Madinah bersama tawanan-tawanan perang dan juga bersama harta-harta ghanimah, ya. Dan itu disebut hari Furqan, hari pembeda, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk menunjukkan bahwasannya hari itu adalah hari yang sebagai pembeda antara al-haq dan juga kebatilan, dan juga Allah Subhanahu wa taala ya menghalalkan harta ghanimah, ya, harta ghanimah. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim surat Al-Anfal, ya. Surat Al-Anfal ayat 41. Kita baca, ya. Surat Al-Anfal ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, ini untuk menunjukkan bahwasannya harta ghanimah itu boleh diambil. Dan itu ya terjadi di perang Badar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah apa yang kalian peroleh dari ghanimah, ghanimtum. Jadi ada dua di sini jamaah di dalam syariat, ada namanya ghanimah, ada namanya fai. Ghanimah itu harta rampasan yang diperoleh setelah perang, terjadi pertumpahan darah. Terjadi pertumpahan darah. Nah, ada harta yang tersisa di situ yang tertinggal ataupun yang musuh mati kemudian di tubuhnya ada harta berupa seperti pedang, tameng dan lain-lainnya, kuda dan seterusnya. Nah, itu namanya ghanimah. Dan ada lagi satu lagi namanya fai. Fai ini harta rampasan perang juga, tapi didapatkan tanpa pertumpahan darah. Artinya belum terjadi peperangan, musuh sudah menyerah duluan. Kemudian menyerahkan semua harta yang mereka bawa. Itu namanya fai. Itu namanya fai. Nah, itu hukumnya kata Allah Subhanahu wa taala, itu 1/5 untuk Rasul, untuk keluarga Rasul, untuk orang yatim dan untuk orang miskin dan ibnu sabil. Ya, dan ibnu sabil. Dan itu apabila kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi, dan di saat itu adalah hari Yaumal Furqan. Disebutkan hari Badar tadi, perang Badar adalah hari Yaumal Furqan, hari pembeda. Dibedakan jelas tanpa al-haq dan batil. Yaitu hari yang Yaumal Taqal Jam'an, bertemunya dua pasukan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala ya yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan ya ketika dikumpulkan ghanimah itu 1/5 untuk Nabi. Nah, ketika sekarang Nabi sudah tidak ada, maka untuk pemimpin kaum muslimin dan juga ya bukan untuk dia sendiri tapi juga untuk dibagikan ke orang-orang miskin, dibagikan kepada orang-orang yatim, kepada ibnu sabil dan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini udah dibawa semua ke Madinah. Ghanimah sudah dikumpulkan, ya. Berbeda dengan tawanan jamaah. Nah, ini biar kita tahu hukum syariat. Kalau ghanimah, harta rampasan perang yang didapat setelah perang, baik di tubuhnya musuh maupun yang ditinggalkan musuh. Tapi kalau tawanan perang artinya ditangkap langsung oleh individu. Seperti si A menangkap si B. Jadi tawanan milik dia. Nah, itu hukumnya kalau tawanan itu 100% hak penuh milik orang yang berhasil menangkapnya. Nah, itu bedanya. Kalau ghanimah setelah dikumpul ya, contohnya mungkin 1 M ya, berarti bagi 5 200 ya. Nah, 200 itu udah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nanti dibagikan kepada fakir miskin. Nah, nanti sisanya baru dibagikan ke sesama pasukan, sesama prajurit. Nah, itu kalau ghanimah.
Tapi kalau tawanan enggak dibagi rata. Siapa yang nangkap dia, itu hak milikmu sepenuhnya. Kamu mau minta berapa, ya, minta tebusan berapa, itu milik kamu sepenuhnya. Tawanan. Nah, setelah sampai di Madinah, Nabi SAW, ya, ghanimah udah selesai dibagiin. Nah, tinggal tawanan perang nih. Tinggal tawanan perang. Kata Nabi SAW, Nabi ya bermusyawarat dengan sahabat-sahabatnya. Ya, bermusyawarat dengan sahabat-sahabat. Enaknya diapain nih tawanan perang nih? Ya, diapain nih enaknya nih? Kalau ghanimah udah kelar, udah ada hukumnya. 1/5 Nabi akan bagikan dan sisanya dibagi rata. Nah, ini tawanan perang kan milik hak penuh orang yang menangkapnya, yaitu sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, diminta musyawarat. Gimana? Pertama diminta Abu Bakar As-Siddiq pendapatnya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, ini tawanan-tawanan perang ini, mereka adalah orang-orang Quraisy. Artinya mereka masih ada hubungan kerabat dengan kita, masih satu suku. Bahkan kakek-kakek kita masih satu. Terkadang mereka berjumpa di kakek ini dan di kakek ini. Artinya masih keluarga kita, masih saudara. Sama-sama orang Quraisy. Ya sudahlah, Nabi SAW, maafkan dan lepaskan mereka. Maafkan dan lepaskan mereka. Ditanya lagi sahabat yang lain. Sahabat yang lain pun berkata, ya Rasulullah, betul kata Abu Bakar As-Siddiq, itu adalah orang Quraisy dan kita orang Quraisy, artinya masih ada kerabat, bahkan kita masih ada hubungan nasab, sebagian kita masih ada hubungan darah. Ya sudahlah, maafkan, bebaskan, tapi dengan syarat. Sebagian lagi mengatakan, apa syaratnya? Syaratnya membayar ya jaminan atau membayar kebebasan, ditebus bayar. Biar apa? Biar sahabat-sahabat yang berhasil menangkap mereka mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ya hampir mayoritas sahabat berpendapat yang sama seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sampai gilirannya Umar Ibnul Khattab. Umar Ibnul Khattab, gimana pendapatmu? Nah, ini Umar beda sendiri pendapatnya. Yang lain bilang ya sudahlah, maafkan, masih keluarga, masih saudara. Umar Ibnul Khattab mengatakan apa? Ya, mengatakan ya Rasulullah, pendapat saya, siapa yang punya kerabat dari tawanan perang tadi, siapa yang punya hubungan saudara, ya datangkan satu persatu ke mereka. Contohnya saya ada saudara saya di tawanan perang, bawa ke saya. Ya, kemudian bawa ke Abu Bakar, siapa yang punya saudara dengan Abu Bakar. Bawa ke sahabat yang lain yang punya saudara. Habis itu perintahkan mereka untuk penggal leher mereka satu persatu. Ibaratnya saudaranya bunuh saudaranya. Ya, kerabatnya bunuh kerabatnya. Itu pendapat saya, wahai Nabi SAW. Kata Nabi SAW, gimana ini? Ya, kok begini? Orang semua memaafkan, kenapa kau Umar berpendapat seperti itu? Kata Umar Ibnul Khattab, ya Rasulullah, ya mereka itu keluar dari Mekah, kita bertemu di perang Badar, tujuannya mau bunuh kita, wahai Rasul. Kalau bukan karena takdir Allah, kalau bukan karena Allah yang tolong, kita udah dibunuh sama mereka. Oleh karena itu ngapain kita biarkan mereka hidup? Dan ini adalah hari Furqan, hari kejelasan, mana yang hak, mana yang batil. Biar mereka tahu al-haq itu tidak ada hubungannya dengan Quraisy, tidak ada hubungannya dengan saudara dan darah. Al-haq tetap al-haq. Ya, kata Umar Ibnul Khattab. Tapi Nabi SAW karena memang pada saat itu tidak turun wahyu, Nabi SAW beristihad, lebih memilih ya untuk dibebaskan mereka, tapi dengan syarat berupa tebusan. Kemudian ya ketika tawanan itu mau dibebaskan dan sampailah berita ke Mekah. Ya, sampai berita ke Mekah. Siapa yang punya keluarga, siapa yang punya ayahnya, siapa yang punya anaknya, keluarganya boleh diambil tapi bayar tebusan. Maka pada saat itu orang-orang Mekah pun senang dan segera berangkat ke Madinah. Dan Abu Sufyan yang tadinya bilang, udah jangan berangkat, jangan bayar, nanti orang Islam tamak dengan harta kita. Kita ini orang kuat, kita akan balas, udah jangan bayar. Tapi semua orang-orang Mekah nggak peduli dengan perkataan Abu Sufyan. Kenapa? Mereka bilang, daripada keluarga kami hilang, mending kami bisa bertemu lagi dengan keluarga kami. Karena di dalam itu ada ayah mereka, di dalam itu ada saudara mereka. Kami mau kumpul dengan keluarga kami. Kami nggak mau hilang keluarga kami. Ya, nggak peduli. Dan pada saat itu Abu Sufyan memang belum disahkan menjadi pimpinan. Karena memang ya hanya tinggal dia seorang waktu itu yang menjadi pimpinan. Tapi belum disahkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Udah nggak peduli orang.
Ya nggak peduli, pokoknya berangkat dah, tebus. Yang punya saudara, yang punya ayah, punya anak, yang punya kakak, yang punya adik, pokoknya bayar, ambil, bawa pulang ke Mekah. Dan Nabi SAW pada saat itu memang tidak menentukan berapa bayarannya. Pokoknya berapa saja yang kamu punya, bayar, ambil keluargamu, ambil saudaramu, bawa pulang ke Mekah. Nabi maafkan, Nabi bebaskan, tapi dengan syarat membayar tebusan, tapi tidak ditentukan nominal harganya. Ya. Nah pada saat itu, ketika semua sudah mengambil keluarganya, maka ada beberapa tawanan perang yang nggak punya keluarga, nggak ada orang yang datang menebusnya. Salah satunya adalah As ibnu Abil As. Namanya seorang As ibnu Abil As. Tidak ada yang datang keluarganya, ya, karena memang pada saat itu dia tidak punya keluarga, tidak ada keluarganya sudah. Tiba-tiba datang putri Nabi SAW yang bernama Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putri kandungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Zainab ini. Kemudian memberikan kalung emas miliknya kepada sahabat yang berhasil menawan As ibnu Abil As. Nih, ambil kalung emas saya, bebaskan As ibnu Abil As. Ya, ternyata As ibnu Abil As adalah mantan suaminya Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang, dia tebus mantan suaminya. Memang ya, sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, telah terjadi pernikahan antara Zainab dengan As ibnu Abi As. Tapi setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka turunlah syariat, tidak disahkan pernikahan kecuali Islam dengan Islam. Nggak sah dua agama menikah, tidak. Islam hanya mengakui Islam, tidak mengakui agama lainnya. Karena Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi otomatis kalau ada suami atau istri yang berbeda agama, otomatis dalam Islam harus dipisahkan. Putus, batal pernikahan mereka. Dipisahkan oleh Nabi SAW Zainab dengan As ibnu Abil As. Ya, dipisahkan karena As ibnu Abil As tidak mau masuk ke dalam Islam, sedangkan Zainab telah memeluk agama Islam. Maka pada saat itu sahabat yang menerima kalung emas tadi datang ke Nabi SAW. Datang melapor ke Nabi, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, putrimu Zainab datang kepada saya memberikan kalung emas ini dan mengatakan bebaskan As ibnu Abil As yang saya tawan. Nabi SAW melihat kalung tadi, kemudian menangis Nabi SAW, menangis Rasulullah. Kenapa? Dia teringat itu kalung bukan kalung biasa. Itu kalung kesukaannya Khadijah istri Nabi SAW, dan kalung itu diberikan di hadiah hari pertama, dijadikan hadiah hari pertama pernikahan putrinya dengan As ibnu Abil As. Menangis Nabi, teringat kepada istrinya. Ini kalung bukan sembarangan kalung kesukaannya Khadijah dan diberikan hadiah untuk Zainab di hari pertama pernikahannya dengan As ibnu Abil As. Nangis Nabi nangis, ya. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabatnya itu, terserah engkau lah wahai sahabatku. Kau bebaskan, kau tak bebaskan, terserah engkau. Kembali urusan kepadamu wahai sahabatku. Tapi sahabat Nabi SAW ini cinta kepada Rasul. Sahabat Nabi itu apapun mereka akan lakukan untuk Nabi SAW. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ambil kalung emas ini, kembalikan kepada putrimu, dan As ibnu Abil As bebas tanpa syarat. Perhatikan, semua orang gak bisa bebas kecuali bayar tebusan. Kecuali As ibnu Abil As, bebas gratis tanpa bayar. Pulang ke Mekah. As ibnu Abil As terharu. Masya Allah. Dia melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi, bagaimana dirinya dibebaskan tanpa bayar. Orang semua bayar, dia gak bayar. Dan ternyata yang membayar dirinya adalah mantan istrinya Zainab. Mantan istrinya Zainab. Dia pulang ke Mekah. Pulang As ibnu Abil As ke Mekah. Kemudian dia memberikan seluruh amanah yang pernah dia ambil dari orang-orang Quraisy. Dia bayar semua hutang yang pernah dia berhutang dari orang-orang Quraisy. Kemudian dia berdiri di depan Ka'bah dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, kembali ke Madinah. Rasulullah kumpulkan lagi dengan Zainab. As ibnu Abil As. Udah waktunya adzan. Ada batal adzan, barakallahu fik.
Nah, kita lanjutkan. Setelah tawanan-tawanan perang itu dibebaskan oleh keluarga-keluarga mereka, begitu juga As ibnu Abil As dibebaskan tanpa syarat, dan akhirnya itulah sebab dia mendapatkan hidayah. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan kembali antara putrinya dengan As ibnu Abil As yang dulunya memang suaminya, kemudian dikembalikan karena memang ketika suami ataupun istri memeluk agama Islam maka kembali mereka seperti semula, tidak boleh dipisah. Ya, dipisah kenapa? Karena berbedanya agama dan tidak sah berkumpulnya Islam dengan selain Islam, tidak sah. Kemudian keesokan harinya setelah semua sudah dibebaskan, keesokan harinya yaitu di waktu subuh, Umar ibn Khattab keluar dari rumahnya seperti biasa ingin sholat berjamaah dengan Nabi SAW di Masjid Nabawi. Ketika Umar bin Khattab masuk masjid, ternyata sudah ada Abu Bakar dengan Nabi SAW sedang menangis di dalam masjid. Menangis. Umar bin Khattab terheran-heran. Kenapa engkau menangis? Ma yubkikum ya Rasulullah. Apa yang membuat kalian berdua menangis wahai Nabi? Kasih tahu kepada saya, biar saya ikut nangis bareng kalian. Karena enggak mungkin Nabi SAW menangis kecuali ini urusan penting. Kenapa wahai Nabi? Kasih tahu saya biar saya ikut nangis bareng kalian. Kata Nabi SAW, ya Umar, sungguh telah turun firman Allah Subhanahu wa taala membenarkan pendapatmu agar tidak membebaskan mereka tawanan-tawanan perang. Dan kalau seandainya Allah menurunkan azab sekarang juga, niscaya hanya engkau yang selamat dari azab itu wahai Umar ibn Khattab. Ya. Dan itu disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 67 sampai 68. Ayat 67 sampai 68. Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman ayat 67 surat Al-Anfal, "Maka nali nabiyyi an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak semestinya seorang nabi mengambil tawanan sampai dia mengalahkan seluruh musuh-musuh Allah di muka bumi ini. Seharusnya jangan dijadikan tawanan itu sebagai tawanan perang. Kalian lebih memilih untuk tebusan aradat dunya, maksudnya kalian lebih memilih untuk membebaskan dan mengambil tebusan, padahal Allah memilih akhirat yang lebih baik. Allah memilih akhirat dibandingkan tebusan itu. Laula kitabun, kata Allah Subhanahu wa taala membenarkan pendapat Umar tadi. Kan Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, mereka itu datang mau bunuh kita. Kalau bukan karena takdir Allah dan pertolongan Allah, kita udah mati dibunuh mereka." Karena nggak mungkin 1000 lawan 300. Ibaratnya kalau 300 kaum muslimin, satu orang tuh dikeroyok berapa kalau 1000 pasukan? Satu dikeroyok 3 orang, 300 sama 1000 kan? Satu keroyok 3 nggak mungkin. Ya. Jadi kata Allah, kalau bukan laula kitabun, kalau bukan Allah yang menakdirkan, Allah yang menolong, niscaya kalian akan mendapatkan azab, yaitu dibunuh oleh mereka orang-orang musyrikin Quraisy. Menangis Nabi SAW. Ya, tapi sudah dibebaskan. Karena memang pada saat itu tidak turun wahyu. Oleh karena itu Nabi SAW berijtihad. Ya. Kemudian setelah dibebaskan semua, dan itu maksudnya makanya nanti kita akan kisahkan tentang perang Uhud. Kenapa bisa terjadi perang Uhud begitu dahsyatnya, kaum muslimin banyak yang syahid, karena memang dari
salah satunya sebabnya karena pimpinan musyrikin Quraisy itu dibebaskan pada saat perang Badar, sehingga mereka bisa mengumpulkan lagi pasukan dan senjata lagi lebih kuat lagi, lebih hebat lagi daripada perang Badar. Nah, ketika sudah dibebaskan semua, Abu Sufyan ini kan orang yang nggak setuju. Orang-orang Quraisy datang memberikan tebusan, dia paling nggak setuju. Ya udah, dia geram, dia nggak sabar. Akhirnya dia ajak keluarga-keluarga orang-orang yang terbunuh mati di medan perang Badar. Kalau itu yang pergi kan yang mau nebus orang-orang yang masih hidup. Nah, ini sengaja dia ajak, ya. Dia bilang ke keluarga-keluarga orang-orang yang sudah mati di medan perang Badar, ayo, ya, kita balas sekarang juga. Lama kita kalau nunggu semua orang-orang Mekah sepakat. Ayo, siapa aja yang mau, siapa aja yang keluarganya mati terbunuh, ayo berangkat, tuntut balas atas darah keluarga kalian, kata Abu Sufyan. Akhirnya terkumpul 200 orang. 200 orang, dia udah nggak sabar itu memang. Berangkat Abu Sufyan untuk menunjukkan, ya, bahwasannya Abu Sufyan ini nggak main-main, karena orang-orang musyrikin Quraisy tadi dibilang jangan berangkat, nggak peduli mereka, pokoknya bayar tebusan. Oh, keluarga kami, daripada kami kehilangan keluarga kami, mending kami bayar, kan gitu. Nggak peduli. Abu Sufyan pun nunjukkan, wah, ini saya juga nggak main-main. 200 orang berangkat. 200 orang. Kalau tadi 1000 ini 200, karena memang yang mampu dia kumpulkan aja memang Abu Sufyan pada saat itu. 200 berangkat, dan itu disebut dengan perang Suwaik, walaupun tidak terjadi perang, ya, tidak terjadi perang. Jadi ketika Abu Sufyan berangkat, sebelum berangkat dia mengirim surat kepada seorang yang bernama Salam ibnu Mushkim, ya, ibnu Mushkim. Jadi ini salah satu pimpinan juga, pimpinannya orang-orang musyrikin yang ada di sekitar kota Madinah. Karena kita udah bilang, memang ketika Nabi SAW membangun kota Madinah, ya, masih ada beberapa musyrikin dan Yahudi. Tapi mereka sudah diikat perjanjian agar tidak membantu musuh-musuh Islam, agar membela kota Madinah bersama-sama. Nah, dikirim, Abu Sufyan kirim surat ke Salam bin Mushkim, ya, untuk diajak kerjasama. Kami mau nyerang Madinah nih, 200 orang. Yang pertama dia kirim ke Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab pimpinan Yahudi yang tinggal di Madinah. Tapi Huyai bin Akhtab nggak mau bantu. Kenapa? Dia bilang, kemarin aja 1000 orang kalian kalah, pagi cuma 200 orang. Kata Huyai. Gak berhasil Abu Sufyan mengajak kerjasama pimpinan Yahudi. Akhirnya dia ajak pimpinan musyrikin yang ada di Madinah, yaitu tadi Salam bin Mushkim. Dia kirim surat, ya, ayo kami mau nyerang kota Madinah, tolong kami, bantu kami, kita kerjasama, kasih tahu kapan waktunya dan bagaimana cara kami biar masuk di Madinah biar gampang. 200 orang, ya, 200 orang. Tapi Salam bin Mushkim juga nggak yakin, karena dia bilang begitu sama dengan orang Yahudi tadi. Kemarin aja 1000 orang kalah, apalagi 200. Akhirnya Abu Sufyan tetap pokoknya berangkat, karena malu dia nanti apa kata orang, kan gitu. Saya sudah nyebarkan berita semua untuk balas dendam, berangkat. Biarpun nggak dibantu sama orang musyrikin dan orang Yahudi yang ada di Madinah. Pokoknya kita sampai di sana kita pikir nanti. Berangkat 200 orang. Ya, sampailah mereka di perkebunan kurma Bani Salim. Jadi ada perkebunan kurma, ya, yang di luar kota Madinah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Madinah itu dulu, ya, seperti benteng. Jadi sekitar kota Madinah dibangun dinding tinggi. Memang begitu dulu bangunan-bangunan seperti benteng, ya. Dan ada pintu gerbangnya, dan pintu gerbang itu kalau sudah malam ditutup, nggak ada yang boleh keluar, nggak ada yang bisa masuk. Dan dibuka di pagi hari aja. Macam jadi kota yang ada batasan pagar atau tembok dinding besar, begitu, ya. Nah, mereka nggak bisa masuk karena ada benteng. Jadi mereka ada di luar aja, di perkebunan kurma yang di luar dari benteng kota Madinah. Dan pada saat itu ada beberapa sahabat yang memang mereka memiliki kebun kurma di luar tembok itu. Jadi mau nggak mau keluar pagi-pagi karena mau ngurusin kebunnya. Ya, beberapa orang saja. Nah, Abu Sufyan udah nunggu memang di situ, karena masuk nggak bisa, udah kita tunggu aja sini. Siapa yang ketemu kita habisi, pokoknya gitu aja. Yang penting ya ucapan saya terbukti gitu. Maksud dia untuk menampakkan ke orang-orang Quraisy kalau saya berhasil balas dendam. Karena mereka sempat nggak mendengarkan ucapan Abu Sufyan tadi. Ya, keluar beberapa orang kaum muslimin ke kebun mereka ingin bekerja, akhirnya diserang oleh pasukan Abu Sufyan yang jumlahnya 200 orang. Ya, maka terbunuhlah beberapa orang dari kaum muslimin. Pada saat itu Nabi SAW mendengar kabar itu, langsung keluar ingin mengejar. Tapi ternyata, ya, Abu Sufyan berhasil lari
dan itu disebut selain dari namanya Ghazwa Bani Salim juga disebut dengan Ghazwa As-Suwaiq. Kenapa disebut dengan Ghazwa As-Suwaiq? Karena memang pada saat Abu Sufyan lari bersama prajuritnya, pasukannya, mereka itu membawa kurma jenis namanya Suwaiq, kurma namanya Suwaiq. Jadi kurma ada jenis-jenisnya. Ya, ada kurma ajwa, ada kurma ini dan itu. Nah, itu kurma Suwaiq yang dibawa kebanyakan oleh Abu Sufyan pada saat itu. Nah, ketika mereka lari, Abu Sufyan itu yang memerintahkan pasukannya untuk melemparkan semua kurma-kurma yang mereka bawa karena terlalu berat bebannya. Mereka terlalu banyak bawa makanan. Kurma Suwaiq itu sengaja dilempar biar mereka lebih gampang untuk lari. Nah, disitulah Nabi SAW mengambil fai. Nah, itu namanya fai, bukan ghanimah. Jadi tanpa terjadinya pertumpahan darah. Mereka kabur, mereka sambil lempar kurma As-Suwaiq tadi biar larinya lebih kencang kan gitu tanpa beban. Nah, disebutlah juga dengan perang As-Suwaiq, yaitu perang kurma Suwaiq. Ya, perang kurma Suwaiq. Kemudian ketika terjadinya perang itu, ya, orang-orang musyrikin Quraisy ini udah memang memberikan kabar, ya, kami berhasil menyerang dan menyerang begini. Sampailah kabar itu ke musyrikin yang ada di Madinah. Salah satunya suku Ghatafan. Jadi memang berita kemenangan kaum muslimin ini sudah tersebar kemana-mana. Ya, ditambah lagi orang musyrikin Quraisy padahal cuma dibunuh beberapa orang, tapi bilang kami berhasil balas dendam. Akhirnya orang-orang musyrikin yang ada di Madinah pun mereka berulah. Ya, karena mereka mengatakan, wah, ini kaum musyrikin Quraisy sudah dikalahkan, besok kita yang dibunuh kan gitu. Daripada kita diserang duluan, mending kita serang duluan. Salah satunya suku Ghatafan yang jumlah mereka, ya, sangat banyak dan juga mereka ahli dalam berperang. Nah, ketika itu Nabi SAW mendengar suku Ghatafan mau nyerang karena memang semua udah buat ulah. Orang Yahudi pun buat ulah pada saat itu. Nah, tapi kisah yang pertama orang musyrikin juga. Dia mau menyerang dan mereka tinggalnya di atas gunung memang di Madinah, tapi mereka cari tempat gunung yang tinggi. Nabi SAW mendengar berita mereka ingin menyusun kekuatan, ingin menyerang, maka Nabi duluan untuk menyerang kembali. Artinya jangan kita tunggu, mending kita duluan serang kalau memang betul. Nabi SAW mengumpulkan sahabat, kemudian mereka mengepung tempatnya Ghatafan tadi, tapi nggak terjadi peperangan. Kenapa? Karena mereka ada di atas dan mereka nggak mau turun. Mereka di atas gunung dan kaum muslimin kalau naik dengan mudahnya akan dipanah karena mereka jago dalam memanah. Ya, akhirnya Nabi SAW membuat perkemahan di suku Ghatafan tadi itu. Nabi SAW punya kebiasaan ketika menunggu peperangan, artinya peperangan belum terjadi, menunggu atau sedang mengepung, Nabi SAW suka menyendiri. Nabi SAW suka menyendiri. Nah, ketika mengepung suku Ghatafan, Nabi nggak suka dikawal. Kalau ada sahabat-sahabatnya mengawal, disuruh pergi, udah kalian pergi aja, biarkan saya sendiri, karena Nabi lebih suka menyendiri. Ketika Nabi sendiri dalam kemah sedang mengepung suku Ghatafan, ada seorang yang terkenal dengan kekuatannya dalam berperang. Artinya orang kuat, orang jagonya suku Ghatafan. Namanya Dasur bin Haris. Dasur bin Haris. Dia sengaja di malam hari ketika mereka melihat, Nabi kebetulan nih lagi nggak dikawal. Kebetulan lagi sendiri di kemah. Dia turun di malam hari. Tujuannya mau bunuh Nabi dengan cara diam-diam. Ya. Ketika dia berhasil masuk ke kemahnya Nabi SAW, Dasur ini langsung mengunuskan pedangnya di leher Nabi SAW. Gak ada siapa-siapa. Sambil dia mengatakan, man yamna'uka anni, siapa sekarang yang mau melarang aku untuk membunuhmu? Ayo, siapa yang melindungi engkau wahai Nabi? Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan hadis ini. Siapa yang mau melindungi engkau? Nih, pedang sudah ada di lehermu. Sekali tebas, mati. Nabi SAW spontan mengatakan, Allah yang lindungi saya. Seketika pedang yang sudah di leher Nabi SAW ya terjatuh tanpa disadari oleh Dasur. Bergetar tangannya, lepas pedangnya dengan ucapan Allah. Maka pada saat itu Nabi SAW segera mengambil pedang tadi dan kemudian mengunusnya ke leher Dasur. Sekarang gantian, siapa yang lindungi kamu? Dibalik keadaannya. Kata Dasur, perdamaian wahai Rasul. Perdamaian, sudah damai. Dia pun kembali ke suku Ghatafan dan menceritakan kejadian itu. Dan semua suku Ghatafan
menjadi takut. Wah, ini gimana? Dasur aja jagoan kita bisa dibalikkan keadaan seperti itu, apalagi kita ini orang biasa. Akhirnya mereka pun menyerah dan tidak mau menyerang kaum muslimin. Ya. Dan kemudian di hari yang sama orang-orang Yahudi buat ulah lagi. Karena memang ini beritanya udah heboh kan begitu. Orang musyrikin Quraisy berhasil dikalahkan. Wah, mereka khawatir, ya. Kita pun akan diserang. Padahal perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin menjadi mayoritas, tidak pernah sejarahnya kita dengar agama yang minoritas ditindas oleh orang Islam. Enggak ada. Dalam sejarah Nabi SAW sampai seterusnya tidak pernah kita dengar. Bahkan yang kita dengar apa? Ketika kaum muslimin minoritas, kemudian yang mayoritas adalah selain Islam, bahkan Islam ditindas. Itu yang ada dalam sejarah. Gak pernah kita dengar ketika Islam berkuasa menjadi mayoritas kemudian menindas agama yang minoritas. Gak ada itu. Karena memang tadi kita sudah sebutkan hadisnya. Tidak boleh mengganggu orang kafir dhimmi mu'ahad. Nah, ini orang Yahudi, mereka kira akan ditindas karena sudah berhasil dikalahkan kaum musyrikin. Wah, ini besok bakalan kita yang ditindas. Jadi mereka buat ulah. Gimana caranya? Jadi ada jamaah sekalian, suku orang-orang Yahudi itu ada 3, dan semua orang-orang Yahudi di zaman sekarang ini berasal dari 3 suku itu. Ini pusat suku mereka. Pertama Kainuqa, yang kedua Nadir, yang ketiga Quraidah. Pokoknya 3 suku ini asal muasal orang Yahudi zaman sekarang kembali ke situ semua. Nah, mereka punya kampung. Jadi mereka itu kan tinggal di Madinah. Madinah tadi kita bilang ada tembok besar, benteng. Nah, perkampungan mereka pun semua orang Yahudi ngumpul. Jadi mereka nggak mau pisah-pisah. Pokoknya ya contohnya macam Puri lah, perumahan Puri ini kan udah ada tembok dan ada lagi nanti daerah suku apa gitu. Nah, itu mereka buat tembok lagi untuk mengelilingi semua perumahan-perumahan orang Yahudi. Jadi tembok di dalam tembok gitu. Tembok di dalam tembok. Benteng di dalam benteng gitu, macam kastil. Nah, itu pun mereka di dalam itu ada pasarnya, pokoknya semua yang mereka butuhkan ada dalam itu. Pasar ada, tempat lain-lain jual beli ada, semua ada. Dan itu pintunya dibuka memang di pagi hari, di malam hari tutup. Tidak ada yang bisa keluar, tidak ada yang bisa masuk. Saking lengkapnya di dalam itu, perkampungan mereka itu, padahal di dalam kota Madinah, dan Madinah ada tembok dindingnya juga. Saking lengkapnya, kalau seandainya sebulan mereka nggak keluar, dan jumlah mereka banyak, ya bukan puluhan orang, ratusan bahkan lebih. Kalau mereka nggak keluar dari kastil mereka selama sebulan, artinya dikepung, mereka masih bisa bertahan hidup karena banyak sekali pasokan makanan dan minuman yang di dalam benteng mereka. Mereka buat ulah. Buat ulahnya gimana caranya? Ya, ini sebelum terjadinya perang Uhud, dan insya Allah di pertemuan akan datang kita akan masuk di perang Uhud, dan mungkin dengan kisah ini kita akan tutup. Orang-orang Yahudi. Jadi di pagi hari kan mereka buka pintu gerbangnya. Ya seperti biasa, kaum muslimin dan orang Yahudi memang sudah ada perjanjian damai dan mereka bermuamalah seperti muamalah biasa, jual beli, ya, dan tidak mengapa kita jual beli dengan orang-orang kafir. Ya, kita beli ini selama barangnya itu barang yang halal, bukan barang yang najis dan haram, kan begitu. Nah, dibuka dan seperti biasa kaum muslimin datang ke tempat mereka, dan memang pada saat itu di situ ada pertokoan-pertokoan yang lebih lengkap daripada di luar kastil mereka. Jadi ada seorang wanita muslimah masuk ke dalam kastil mereka, ingin membeli kebutuhan. Ya, ingin membeli kebutuhan. Wanita ini muslimah, berhijab karena muslim, ya. Masuk kemudian membeli, dan di satu toko orang Yahudi, dan orang Yahudi ini memang sudah tahu nih, ini kan sudah mereka buat siasat, memang mau buat ulah sama orang-orang Islam karena kejadian perang Badar tadi itu. Mereka lihat ini muslimah, kemudian pemilik toko, nah ini kurang ajarnya orang Yahudi, ya. Perempuan ini mau beli seperti biasa, beli kemudian pulang, tapi dikerjain. Cara ngerjainnya gimana? Kan perempuan ini sedang beli, kemudian di belakang bajunya tempat hijabnya tadi dicantol besi seperti pancing gitu, mata pancing dicantol, ya. Tujuannya apa? Biar nanti ketika perempuan itu jalan kembali, ketarik bajunya, sobek, kelihatan auratnya, kelihatan semua badannya. Ini kurang ajar. Ya, dicantol begitu, dan perempuan itu nggak tahu. Selesai membeli dia pulang. Ketika dia pulang kembali, sobek semua di belakang, nampak semua badan dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Dan diketawain oleh orang-orang di pasar itu semua, satu pasar. Karena orang-orang Yahudi semua di pasar itu, karena itu toko orang Yahudi. Diketawain semuanya. Dan pada saat itu ternyata lewat seorang muslim laki-laki, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lewat melihat wanita muslimah dibegitukan, ya, nggak terima dia, kemudian dia ambil pedangnya, dia bunuh yang punya toko. Karena ini ya sudah melanggar aturan. Karena peraturan perjanjian damai tidak boleh saling mengganggu, harus saling menolong, harus saling mendukung apa yang berkaitan dengan kota Madinah. Ini dilecehkan, seorang wanita dilecehkan, dibunuh. Ya, pada saat itu ketika dibunuh yang punya toko, ternyata yang punya toko di sebelah-sebelahnya semua orang Yahudi. Akhirnya mereka keluar, mereka keroyokin satu orang sahabat Nabi ini. Rame-rame, karena pasar itu pasar orang Yahudi. Keroyok rame-rame, dipukulin sampai mati. Ya, sahabat Nabi tadi itu. Perempuan tadi ini berhasil lari. Lari kemudian melapor ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lapor ke Nabi. Saya beginikan, dan ada orang yang menolong laki-laki muslim, kemudian dia bunuh, kemudian dia dibunuh juga rame-rame sama orang Yahudi, dikeroyok rame-rame. Langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pasukannya, ya, mengumpulkan pasukannya dan mengepung. Mereka tutup gerbangnya langsung, dikepung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kastil mereka tadi itu, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menyerahlah dan terimalah apa yang akan saya hukumkan untuk kalian. Tapi mereka enggak mau. Kata mereka, apa kalian kira kami seperti orang Quraisy kemarin yang barusan kalian kalahkan? Kami enggak seperti orang Quraisy. Kami lebih kuat daripada orang Quraisy. Kamu silahkan kepung 1 bulan, kami tetap masih bertahan hidup. Karena memang di dalam itu semua lengkap, makanan, minuman. Gak usah keluar sebulan pun enggak masalah. Dan enggak bisa dilewat itu, temboknya tinggi soalnya. Ya, enggak bisa dilewat. Sama seperti kalau kita lihat Masjidil Aqsa, itu Masjidil Aqsa, komplek Masjidil Aqsa itu temboknya seperti itu tingginya. Dan ada gerbangnya memang seperti itu mirip, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita tutup kisahnya dengan ini. Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dalam surat Al-Anfal, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 6. Ali Imran ayat 12 sampai 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menunjukkan kejadian itu, ya, dalam surat Ali Imran ayat 12 sampai 13. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mislahim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Jadi ketika mengatakan kami enggak mau nyerah, Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, katakan kepada mereka orang-orang kafir, ya, kalian akan kalah dan kalian akan merugi dan kalian akan diseret ke dalam jahanam wa bi'sal mihad, dan itu tempat seburuk-buruknya tempat. Sungguh kalian telah melihat lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Sungguh kalian telah melihat ayat yang jelas ketika terjadinya perang Badar. Perang Badar orang semua tahu, itu bukan hanya cerita, itu terbukti bagaimana kaum muslimin membunuh pasukan kaum musyrikin yang jumlah mereka sangat banyak. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukra kafiratun yarawnahum mislahim ra'yal ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu pun akan terjadi untuk kalian, wahai orang-orang Yahudi. Ya, itu bukan cerita belaka. Kemarin orang musyrikin Quraisy 1000 pasukan berhasil semua dikalahkan, apalagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menyerah, ya. Mereka buka. Nah, disinilah orang-orang Yahudi diusir dari Madinah Al-Munawwarah. Dan di situ nanti akan timbul puncak dari situ terjadinya perang Uhud. Ya. Sebenarnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin membunuh semua orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu, jumlahnya 700 orang. 700 dibunuh. Tapi ada seorang, ya, yang datang, Rasul Munafikin, pimpinannya orang munafik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia punya, ya, seperti partner bisnis dengan orang-orang Yahudi. Jadi ada harta dia yang ditanamkan, diinvest ke mereka. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, "Ya Rasulullah, kau mau bunuh orang-orang Yahudi semua, gimana harta saya?" Kan gitu. "Saya udah tanam modal ke mereka. Gimana kalau kamu bunuh mereka, habis semua harta saya, nggak kembali. Saya udah berbisnis sama orang Yahudi." Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebenarnya dia munafik, Rasul munafik.
Ya, dia bela orang-orang Yahudi, tapi dengan alasan tadi, seperti tadi, karena saya punya bisnis dengan mereka. Jangan bunuh mereka, biarkan mereka ampuni dan usir saja. Sebenarnya pengen dibunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membunuh orang munafik. Ya, tidak membunuh orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dibunuh, walaupun Rasul tahu dia adalah munafik. Karena memang beda sikapnya Nabi dengan orang-orang kafir yang jelas. Ya, langsung dibunuh. Tapi beda juga sikapnya Nabi dengan orang-orang munafik. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan alasannya, ya, biar agar tidak dikatakan anna Muhammad yaqtulu ashabuh, agar tidak dikatakan nanti Nabi bunuh temannya sendiri. Karena kan munafik, nggak ada yang tahu. Nah ini biar tahu jamaah sekalian. Jadi biarpun kita tahu dia munafik, tidak dibunuh. Beda. Kalau kafir jelas, kalau dia harbi dibunuh. Kalau dia menentang atau memerangi Islam. Tapi munafik tidak, karena Nabi pun tidak membunuh. Karena akan terjadi fitnah. Orang nggak bisa bedain mana munafik, mana muslim. Nggak ada yang tahu. Nah, ini pelajaran dari sini. Dan juga yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebelum kita tutup, orang yang juga bergabung dengan munafik, dengan ya orang-orang kafir, jangan gampang-gampangan kita menuduh. Karena nggak sembarangan kita mengatakan orang kafir, tidak sembarangan kita mengatakan munafik kecuali dengan jelas, dengan bukti yang jelas. Tidak, bukan hanya bermodal, oh dia saya lihat kemarin duduk bareng minum kopi sama sini, oh dia kafir itu. Nah, nggak ada. Karena kalau kita bilang seperti itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akan disalahkan. Perhatikan, yang ada di dalam majelis Nabi kecampur, ada yang muslim, ada yang munafik. Kalau kita hanya bermodal, hanya berbarengan, duduk bareng, berteman, berarti Nabi kita katakan salah dong. Dia di majelisnya ada orang-orang munafik. Nah, jadi jamaah sekalian, tidak bergampang-gampangan kita mengkafirkan orang, tidak juga kita bergampang-gampangan kita memunafikkan orang. Ya, bukan hanya berlandasan, oh saya lihat dia teman sama ini atau bareng sama ini, dulu bareng sama ini, gabungnya sama ini, oh berarti dia sama itu. Dari golongan mereka juga itu. Tidak seperti itu cara menghukumi. Ya, walaupun dia sudah jelas munafik juga tidak boleh dibunuh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membunuh orang-orang munafik pada saat itu, dikhawatirkannya terjadi fitnah. Ya, sebagai Nabi katakan jangan sampai nanti orang-orang berkata Muhammad bunuh temannya sendiri. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan karena waktunya sudah jam 8 ya. Atau sebelum kita tutup majelis ada yang ditanyakan, falyatafaddal. Kalau ada yang ditanyakan dipersilahkan. Tidak ada. Jadi insya Allah Ta'ala di pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam perang Uhud. Ya, karena memang setelah kekacauan yang terjadi di antara orang Yahudi dan orang musyrikin dan orang kaum muslimin sudah membuat ulah. Di situ orang-orang musyrikin Quraisy mengambil kesempatan, mengambil peluang. Dia udah tahu nih orang Yahudi udah mulai buat ulah. Orang kafir, orang musyrik di Madinah juga udah mulai buat ulah. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam. Terjadilah perang Uhud. Dan insya Allah itu akan kita kisahkan sebab musababnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita cukupkan majelis sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.